Shalom Bapak Ibu. Ya, saya masih ini Bapak Ibu tergerak untuk membagikan jubah ya, membahas mengenai jubah ya. Masih mendengarkan nggak Bapak Ibu? Ya, ya. Jadi boleh tolong PowerPoint-nya. Jadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah banyak ya, saudara Pak Joshua gitu ya, bahwa jubah itu bicara mengenai tanggung jawab ya. Ini ya khususnya mengenai 3 jubah Yusuf ya. Boleh ke halaman berikutnya. Nah, jadi jubah ini bicara mengenai tanggung jawab ya, mengenai pengurapan, dan saya tidak bahas lagi Bapak dan Ibu ya. Mengenai ada panggilan juga, ada mandat juga Bapak dan Ibu ya. Dan Pak Joshua sudah bahas ya mengenai tongkat estafet ya, walaupun jubah itu nggak pernah disebut sebagai tongkat estafet, tapi ketika Yusuf ya, saya cari gambarnya Bapak dan Ibu, Yusuf itu katanya jubahnya seperti itu Bapak dan Ibu ya, jubahnya panjang dan lengan panjang ya. Tapi yang jelas gini Bapak dan Ibu, yang jelas ya, ketika jubah itu diberikan kepada Yusuf, ternyata saudara-saudaranya, abang-abangnya iri semua Bapak dan Ibu ya. Nah, ke halaman berikutnya ya. Ke halaman berikutnya. Jadi ada kesempatan lain ya, ada ayat lain yang menggunakan kata yang sama ya. Kata yang sama tuh bahasanya itu ketonet pas lah gitu ya. Ketonet tuh jubahnya pas itu tangan atau akarnya gitu ya. Tangan lah ya. Nah, itu dikatakan gini ya, itu dikatakan adalah jubah yang dipakai oleh Tamar ya, dan diterjemahkan sebagai baju kurung ya, tapi bahasa aslinya sama ya. Diterjemahkan oleh Alkitab itu menjadi Tamar memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung yang panjang ya. Jadi jubah yang diberikan kepada Yusuf Bapak dan Ibu itu tuh jubah untuk putri-putri raja, putra-putra raja mungkin ya, jubah bangsawan gitu ya. Jadi menurut saya nggak heran ya kalau abang-abangnya itu marah ya. Kenapa? Karena mungkin abang-abangnya bertanya, loh kenapa nggak saya? Bukankah saya mungkin lebih tua gitu loh ya? Bukankah saya lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya gitu makanya? Kenapa si Yusuf ini gitu Bapak dan Ibu ya? Nah itu awalnya saja ya, supaya kita ini sama gitu ya. Karena ini menjadi sumber iri hati gitu ya. Ini yang saya temukan ya. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu? Nah, saya ini ingin bahas ke poin berikutnya ya. Di Kejadian 37 ayat 31 sampai 32 ya, 31 ya, saya bacakan. Kemudian kakak-kakaknya Yusuf mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau bukan ya. Jadi poin saya gini Bapak dan Ibu, poin saya yang saya renungkan, ternyata ketika Yusuf mendapatkan jubah maha indah itu ya, ini udah dijahas juga sih sama Pak Leo gitu ya, kemarin waktu Zoom gitu ya. Nah, itu bukannya dia ini ditepukin tangan, mendapat pujian, tapi malah kakak-kakaknya iri hati, bahkan dia ini dimasukkan ke dalam sumur Bapak dan Ibu. Dan jubah itu ya, ini bahasa saya aja ya, saya bahasakan gini ya. Jubah itu sudah almarhum Bapak dan Ibu. Jubah itu sudah tidak dipakai lagi sama Yusuf. Jubah itu sudah selesai peranannya. Ya. Jadi saya pikirkan, loh, ternyata jubah itu kelihatannya walaupun bagus, walaupun keren, itu ternyata tidak lama kayaknya. Kayaknya tidak lama, saya nggak tahu ya berapa persisnya, berapa tahun gitu. Nah, ini kenapa Bapak dan Ibu? Nah, ini menurut saya ya mungkin Yusuf itu mungkin dulu karakternya itu nyebelin gitu ya, atau bahasa kita apa sekarang songong gitu ya, sombong lah gitu ya. Songong itu lebih bahasa gaul kalau yang muda-muda tahu gitu. Nah, jadi ketika Yusuf itu udah terima jubah itu, kerjaannya apa? Mungkin dia ini nunjuk ngelaporin, ini salahnya
Dokter Lia ini begini-begini ya, dulu begini-begini, duduknya di belakang dan sebagainya. Maaf, bukan ya. Nah, jadi Yusuf tuh mungkin seperti itu mungkin ya, sampai dia ini dibenci, disebelin oleh kakak-kakaknya ya. Dan Alkitab berkata gini ya di Kolose 3 ayat 12, kenakanlah ya, pakailah jubah itu. Ya, jubah apa? Ada jubah belas kasihan, jubah kemurahan, jubah kerendahan hati, jubah kelemah lembutan, dan jubah kesadaran. Jadi ini yang saya renungkan Bapak dan Ibu, bahwa jangan sampai kita ini salah fokus Bapak dan Ibu. Kita mengerjakan jubah, tapi kita lupa dengan karakter kita, perbuatan kita. Ya, saya itu pernah dapat ini cerita ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu nih ada pembuatan jubah juga gitu ya. Ada acara Bahtera terus buat jubah gitu juga. Terus ada satu orang ini ya, orangnya hari ini nggak datang gitu, udah nggak datang, jarang datang gitu. Nah, dia itu karena masalah itu dia tuh ngomel ya. Dia tuh ngadu ke saya, ini saya udah bikin jubahnya nggak jadi-jadi. Aduh gimana sih, nggak becus gitu. Terus dalam hati saya, ya saya tenangkan, saya sabar-sabarkan aja gitu ya. Tapi ya saya tuh jujurnya juga saya nggak terlalu sempat untuk memberikan dia pengertian gitu loh Bapak dan Ibu ya. Tapi jangan sampai kita kehilangan Bapak dan Ibu, bahwa apa? Kita cuma melihat jubah yang di luar tapi nggak mengenakan karakter itu Bapak dan Ibu ya. Mungkin sekalipun namanya jubahnya maha indah, tapi karakter Yusuf belum indah di hadapan kakak-kakaknya. Sehingga akhirnya kakak-kakaknya pada iri semua ya. Itu juga saya sempat alami Bapak Ibu ya. Saya cerita sama Bu Jual ya. Bu Jual ada yang ngadu nih panjang lebar begini gitu ya. Waduh, karena ini ya, karena itu. Tapi ya sudah tuh artinya ya kita ambil waktu untuk pelajari ya, kita renungkan ya. Nah, itu jubah yang pertama ya. Nah, lalu saya ajak kita lihat ke pakaian yang ketiga atau jubah yang ketiga yang Yusuf kenakan ya, di Kejadian 41 ayat 42. Nah, jadi gini, ayatnya berkata gini, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meteranya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya ya. Kalau bahasa aslinya memang agak berbeda dengan yang pertama tadi ya. Ini disebutnya beget ya. Beget itu apa? Nah, Bu Joel itu agak panjang penjelasannya, tapi saya penjelasannya singkat aja yang ini ya. Beget tapi ada tambahan beget ses gitu ya. Beget ses itu artinya apa? Lebih kurang pakaian dari kain halus atau pakaian putih gitu Bapak dan Ibu ya. Dan kebanyakannya kelihatannya kalau dilihat ya Bapak dan Ibu mungkin jubahnya seperti itu ya. Jadi poin saya apa Bapak dan Ibu? Poin saya gini ya. Setelah Yusuf menerima jubah maha indah, hidup Yusuf itu malah kelihatannya turun Bapak dan Ibu. Malah kelihatan turun ya. Sampai itu butuh waktu mungkin sekian belas tahun, sekian beberapa tahun atau mungkin puluh tahun ya, sampai akhirnya dia benar-benar bisa dapat mencapai ke puncak destininya, dilantik di puncak destininya ya. Walaupun ini baru dilantik Bapak dan Ibu ya, karena dia baru keluar dari penjara dan bisa menjelaskan mimpi, jadi dia diangkat gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi perenungan saya gini Bapak dan Ibu, perenungan saya ya, di jubah yang Yusuf kenakan ketika Yusuf dilantik itu, istilahnya bahasanya bahasa udah nggak ada Israelnya ya. Kenapa nggak ada Israelnya? Karena ada ayatnya dikatakan itu Yusuf bercukur ya, padahal orang Mesir itu kalau dilihat tuh pada botak-botak. Orang Israel tuh berjenggot kayak saya ya, rambutnya panjang-panjang ya. Terus pakai kalung emas. Nah, kalung emas itu juga kebiasaan orang Mesir ya. Bahkan identitasnya juga dia dapat nama baru ya, walaupun namanya bagus, Zafnat Paneah ya. Itu berkuasa atas hidup dan mati ya. Nah, tapi itu nama Mesir Bapak dan Ibu ya. Dan dia bahkan dinikahkan lagi dengan anaknya imam
ya, istrinya anaknya imam, ya. Jadi Yusuf itu, ya, bahasa saya Bapak dan Ibu, di luarnya sudah tidak kelihatan Mesir-Mesirnya, Israel-Israelnya, tapi malah tanda kutip seperti orang Mesir, ya. Tapi gini Bapak dan Ibu, di Yohanes 3 ayat 30 dikatakan bahwa Tuhan harus makin besar, makin bertambah, ya, di bahasa Inggrisnya increase, ya. Tetapi kita harus makin kecil, Bapak dan Ibu. Jadi, ya, poin saya adalah apa? Di puncak destininya itu Yusuf tidak lagi pakai identitas yang lama atau istilahnya pengenakan yang lama, jubah mahrindah, tapi sudah pakai kelihatannya Mesir semua, tapi di dalamnya Kristus, di dalamnya ada Tuhan, sehingga Tuhan itu sangat nyata, bahkan dia langsung diangkat, dipromosikan. Amin Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini yang pertama dan ini yang ketiga. Ya, tadi yang pertama dan yang ketiga. Nah, tapi ada yang diantaranya, yang kedua Bapak dan Ibu, ya. Nah, saya ajak lihat ke Kejadian 50 ayat 16, ya. Diajak lihat ke Kejadian 50 ayat 16, ya. Atau inilah istilahnya gini ya, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri ya. Saya nggak bacakan lah ya, supaya cepat gitu ya. Jadi intinya gini Bapak dan Ibu, ya. Itu saudara-saudara Yusuf, ya, sampai tanda kutip bikin skenario ini menurut saya, ya. Karena dia bilang gini ya, nanti kalau kamu ketemu Yusuf, ya pertama-tama kamu bilang apa? Kamu bilang dulu ya bahwa apa? Bapakmu itu suruh kamu mengampuni abang-abangmu, ya. Kenapa mereka berkata demikian Bapak dan Ibu? Mungkin karena karakternya Yusuf yang dulu mungkin, ya, yang apa, yang tidak mengampuni, yang songong, yang menghakimi, yang menunjuk-nunjuk kesalahan abangnya mungkin, ya. Makanya abangnya itu bikin skenario, padahal ayatnya tuh nggak ada gitu. Yusuf Yakub bapaknya itu bilang begitu, nggak ada, ya. Mungkin karangan mereka aja, karena mereka ini takut, ya, takut dibalas sama Yusuf, ya. Takut apa? Kalau kita berbuat salah Bapak dan Ibu, kira-kira kita menghadap ini kita takut apa? Takut ditimbukin batu, ya, takut dimaki-maki, ya, takut ditegur gitu ya. Nah, tapi reaksi Yusuf apa Bapak dan Ibu? Reaksi Yusuf itu menangis Bapak dan Ibu, ya. Yusuf ternyata udah bukan orang yang sama lagi, tetapi di puncak destininya Yusuf sudah menjadi orang yang berbeda. Secara luarnya, secara lahiriahnya, dia sudah tidak pakai jubah mahrindah. Tapi menurut saya karakternya sudah jadi indah. Dia sudah pakai jubah belas kasihan, jubah pengampunan, jubah mercy and grace. Seperti apa? Seperti Yesus yang berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kok bukannya saya dimarahin? Gitu Bapak. Karena Yusuf punya kemurahan itu, ya. Tapi bukan berarti Bapak dan Ibu nanti kita tidak dimarahin lagi, belum tentu Bapak dan Ibu, ya. Ini bukan menyindir atau apa, tapi ini perenungan saja Bapak dan Ibu, ya. Bahwa ternyata Bapak dan Ibu kita ini perlu mengenakan yang ilahi, ya. Dan ini Bapak dan Ibu, ini saya cuma ambil satu gambar saja, ya. Ini orang Cina Bapak dan Ibu, ya. Ini hamba Tuhan memimpin gereja bawah tanah 50.000 orang gitu, ya. Dan dia ini gini ya Bapak dan Ibu, ya. Itu dia tuh sampai dijuluki, ya, punya julukan, ada bukunya, manusia surgawi, ya, heavenly man. Atau manusia ilahi apa surgawi? Surgawi lah ya. Surgawi mungkin lebih tepat, ya. Kenapa dia orang ini bisa dapat julukan itu Bapak dan Ibu? Saya tuh pernah baca bukunya, ya. Waktu itu lagi saya pertama kali masuk Mahanaim, ya. Saya tuh dapat tugasnya belajar di Terang Bangsa di Semarang, ya. Saya baca buku itu, saya gemeteran, ya. Saya tuh ngeri, ya. Kenapa? Karena di buku itu tuh dia dijelasin tuh dia dipukulin, masuk penjara, mengampuni. Dipukulin, masuk penjara, mengampuni, ya. Dan lebih kurang seperti itu, ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa? Poinnya ya ternyata ada jubah Yusuf yang memampukan kita untuk mengasihi. Ada jubah belas kasihan yang memampukan kita untuk hidup dalam pengampunan dan belas kasihan.
ya. Dan tapi ya tidak semua orang ya harus pakai jubah yang ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu itu tuh ada Maurice Cerullo datang, ya Maurice Cerullo datang dan dia ini lihat 3 jubah Bapak Ibu, ya ke Jakarta. Tahu nggak jubahnya apa? Jubahnya itu saya masih ingat, ya saya masih ingat walaupun saya nggak datang. Cuma saya dengar ada yang sharing. Ada 3 jubahnya itu jubah Musa, jubah Elia, sama jubah Yesus. Ya, jadi ini kayaknya menurut saya Musa dan Elia kan nggak harus mengalami seperti itu ya. Tapi Yesus mengalami ya. Dan saya itu Bapak dan Ibu, saya mungkin saya ya mungkin kayaknya saya nggak tahu ya mungkin Ayah Steve gitu ya. Itu mungkin model-modelnya yang seperti ini gitu ya. Karena saya itu waktu pertama masuk Mahanaim, saya itu memerankan Tuhan Yesus Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin itu bagian saya, ya bukan bagian semua orang. Ya jangan ditengking dulu Bapak Ibu, renungkan dulu ya. Ya karena saya tuh agak-agak ini Bapak, agak-agak trauma ya. Kadang-kadang kan kalau saya ngomong yang gini nanti ditengking lagi. Ya, jadi ya tengkinglah yang perlu ditengking Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu percayalah Tuhan akan meluputkan ya, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Nah, tadi ada jubah pertama dan jubah ketiga ya. Tapi di antara jubah yang di awal dan jubah yang di puncak destiny itu ada menurut saya itu pakaian kedua yang Yusuf harus lewati. Ujian kedua yang harus lewati. Ini boleh ke ayat berikutnya, ke yang di media. Ya, jadi ini saya sebut aja karena nggak ada namanya ya. Namanya itu jubah iman dan pengharapan ya. Nggak tahu ada bener nggak ya. Nah tapi gini ya, kejadiannya di Kejadian 39 ayat 12 gimana? Lalu si istri Potifar memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, bahasa aslinya itu juga beget. Ya, tapi belum ada beget sesnya. Ya, beget ses itu tadi begetnya sama, ses itu putih atau perbuatan baik. Ya, jadi ternyata Yusuf, Bapak dan Ibu, di momen ini, ya, ketika apa? Bayangin bahwa dia ini sudah jadi budak, ya, budak dari apa? Dari orang-orang dibawa oleh orang-orang Ismail, ya orang Ismail tuh masih paman lah ya, istilahnya masih kerabat lah ya. Itu lalu dijadikan budak di Mesir. Jadi dia harus jadi orang asing. Lalu setelah jadi budak, nah dia karirnya mulai naik. Dia ini udah menjadi supervisor gitu ya, pengawas di rumahnya Potifar, mendapat kepercayaan. Ya, mungkin dia berkata gini ya, waduh, janji Tuhan udah bentar lagi genap. Janji Tuhan yang mana? Yang matahari, bintang, dan 12 bintang itu sujud gitu ya. Terus apa yang ada bulir gandum, wah bentar lagi ini genap nih ya. Tapi ternyata yang dihadapi apa Bapak Ibu? Ternyata dia istilahnya menurut saya turun lagi Bapak Ibu. Malah mungkin istilahnya makin dalam. Ya saya nggak tahu benar nggak makin dalam. Tapi yang jelas dia jadi masuk ke penjara Bapak Ibu. Ya, mungkin istilahnya karena jubah kedua ini gitu. Mungkin ya jubah yang dia tinggalkan, jubah apa? Jubah supervisor yang mulai bagus ya. Tapi kalau dulu bikin iri, ini sekarang cuma bikin perempuan ya jatuh cinta ya mengejar si Yusuf gitu ya. Nah, jadi saya percaya gini ya Bapak Ibu ya, sekalipun fisiknya Yusuf nggak berbaju, bajunya mana? Bajunya diambil sama si Potifar, istri Potifar ya. Tapi saya percaya Yusuf itu tetap harus mengenakan yang namanya iman, mengenakan yang namanya pengharapan. Ketika masuk ke penjara, dia harus tetap belajar untuk bersuka cita, Bapak dan Ibu. Ya, hari-hari ini walaupun saya percaya Bapak dan Ibu mungkin bukan pertama kali dengar ini, tapi saya rindu untuk bagikan lagi. Kenapa? Karena saya percaya mungkin ada yang baru pertama kali mendengar. Mungkin ada yang pertama kali dari Pemenang, dari STT, mungkin dari Rumah Shalom gitu, baru pertama kali ya. Nah, jadi saya percaya pada waktu itu, pada waktu itu Yusuf itu harus mengenakan selengkap senjata Allah. Yaitu apa? Perisai iman ya, karena dia harus peperangan rohani. Dia harus mempertahankan imannya
untuk belajar tetap berharap, belajar tetap percaya bahwa apa? Janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Bahwa Tuhan itu tetap baik, bahwa Tuhan itu tetap ada, Bapak dan Ibu. Dan ini adalah proses demi proses, ya. Mungkin nggak sekali banget gitu ya, tapi harus Yusuf lewati. Sampai apa? Sampai dia punya kerendahan hati, sampai dia punya kehancuran hati, sampai dia punya pertobatan, Bapak Ibu, ya. Dan saya ini diizinkan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kemarin itu saya kayak SHRK, ya, itu bersama ibu-ibu dari choir, ya. Terus itu saya suka nanya, ya, Bapak Ibu, kesaksiannya apa gitu ya. Terus saya ini dikuatkan, ya, dengan salah satu ibu. Ini ceritanya gini, Bapak Ibu. Ada satu ibu yang ceritanya gini, ya. Anak buahnya Miss Lika gitu ya. Dia bilang gini, ya, singkatnya suaminya selingkuh, ya. Maaf ya, suaminya orang Batak gitu ya, terus bikin kafe gitu ya. Nah, terus gimana? Utang ratusan juta, Bapak Ibu. Ya. Lalu apa? Ya dia harus bayarin utang suaminya, Bapak Ibu. Utang suaminya itu nggak tiba-tiba selesai dengan suaminya udah meninggal, ya. Jadi gimana, Bapak Ibu? Jadi dia tuh kerja, ya, sampai di 4 tempat. Kerja apa? Kerja cuci gosok, cuci dan setrika gitu ya. Sampai 4 tempat, Bapak Ibu, ditambah tempatnya dia sendiri. Dalam hati saya, wah, saya kagum hormat nih kepada orang ini, ya. Dia cerita, pokoknya dia mengampuni gitu ya. Nah, biasa menurut saya, ya. Nah, dengan gaji kerja di 4 tempat itu, singkatnya gajinya berapa? Pendapatnya lebih lah dari UMR gitu ya, sehingga masih bisa hidup gitu, ya. Terus ada satu lagi, Bapak Ibu, saya dengar, ya, orang tua daripada siswi, ya, daripada anak rock, orang tuanya gitu ya. Orang tuanya itu disuruh bunita atau ditawar bunita untuk ikut pentahiran gitu ya. Terus mereka ini dua-duanya itu ikut juga, ya. Terus dia bilang gini, saya ditinggal suami saya sudah udah beberapa bulan gitu ya. Terus gimana? Ya begitu aja, saya belajar beriman, saya belajar berharap gitu ya. Masih dikasih duit sih, tapi ya sedikit gitu, nggak banyak gitu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi gini, Bapak dan Ibu, ternyata apa, Bapak dan Ibu? Dari titik menerima jubah maha indah, Yusuf akhirnya mencapai puncak destiny, tapi kita harus lulus ujian. Ujian apa? Ketika tanda kutip si istri Potifar itu memfitnah. Ketika Yusuf membayar dengan masuk penjara. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, tidak semua ya harus membayar seperti ini, Bapak Ibu. Amin, ya. Kita percaya, ya, sudah dibayar oleh para pendahulu kita, ya. Sekarang kita menikmati yang baik, ya. Amin, ya. Nah, ini saya ambil satu gambar, Bapak Ibu, ya. Ini seorang hamba Tuhan, ya. Namanya Ibu Corrie ten Boom, ya. Nah, hamba Tuhan ini nggak terlalu terkenal, tapi gini ya, Bapak Ibu, ya. Itu waktu itu saya pernah nanya Buin tuh kagum dengan hamba Tuhan siapa? Oh, nama hamba Tuhan yang dikagumi itu ada Bob Jones, ada Paul Cain gitu ya. Nah, terus Bob Jones itu ternyata disuruh belajar sama Tuhan, sama si Ibu Corrie ten Boom ini, ya. Bob Jones itu udah mau mati, naik ke surga, terus Tuhan bilang gini, kamu belum mengasihi, kamu ternyata belum mengasihi, kamu balik lagi ke bumi, ya. Kamu belajar dari hamba Tuhan ini, ya. Ternyata Ibu Corrie ten Boom itu katanya rumahnya besar banget, Bapak Ibu, ya. Kayak istana gitu ya. Ya. Tapi ya nggak tahu ya, dengan Pak Yusak nggak punya istana. Pak Yusak sama Tuhan, ya, numpang di motor. Nah, jadi Ibu Corrie ten Boom ini ternyata dulunya gimana, Bapak Ibu? Melewati Holocaust, ya. Holocaust itu apa? Penganiayaan orang Yahudi, ya. Dan kita harus perangi, harus tahan, ya. Pak Luki baru menyampaikan terjadi penganiayaan orang Yahudi di mana. Nah, tapi singkat cerita gini, Bapak Ibu, ya. Si Ibu Corrie ten Boom menyembunyikan, orang tuanya menyembunyikan orang Yahudi, lalu dia dibawa ke camp, dan dia tuh pernah diinterview, ya. Seingat saya interview itu Ibu Kathryn Kuhlman, ya. Ibu Kathryn Kuhlman itu nanya, ya, apa sih, kalau nggak Ibu Kathryn Kuhlman si Trot lah ya, gitu, ya. Gini, apa sih pengalamanmu yang paling berat selama kamu tuh di camp, ya. Selama di camp kan pasti mungkin makannya kurang, ya, kerjanya keras gitu ya. Ayahnya meninggal, ya. Tapi dia tuh bilang gini ya,
yang paling berat buat saya adalah waktu saya tuh ditelanjangi, disuruh telanjang. Ya jadi ternyata ada masa di mana Ibu Corrie ten Boom itu harus melewati itu dan mengampuni. Dan ternyata itu ya secara jiwa itu ternyata lebih sulit, lebih sukar daripada mungkin harus kerja keras dan lain sebagainya. Ya, tapi di surga rumahnya besar. Saya percaya dia ini di kekekalan mengenakan jubah yang sangat indah, yang sangat mulia, jubah kasih, ya, jubah glory and beauty itu kabot and tiferet, ya, kabot itu kemuliaan tapi juga bobot, Bapak dan Ibu. Tiferet itu keindahan, ya, dan saya ambil fotonya lagi berdua dengan Billy Graham. Kenapa? Karena kisah hidupnya itu begitu dianggap memberkati, jadi diangkat jadi film. Ya, produsernya itu Bapak Billy Graham. Ya, Bapak Billy Graham itu baru meninggal dunia. Ya, tapi tahun lahirnya, hari lahirnya itu kira-kira seminggu yang lalu gitu. Ya, kalau sekarang masih hidup tuh umurnya 106. Ya, jadi kira-kira sekian belas tahun lebih tua daripada Pak Yusak itu, lebih duluan. Ya, nah jadi gini Bapak dan Ibu. Ya, kita ke halaman berikutnya ini ya. Jadi ketika Tamar mengenakan jubah yang namanya sama dengan jubah yang dipakai Yusuf, ketonet pas, ya. Itu Tamar mengalami peristiwa yang secara manusia juga tidak enak. Dia tuh diperkosa, ya. Tapi ya sekali lagi saya bukan mau takut-takutin, ya. Tapi Bapak dan Ibu tengking lah, ya, tengking. Tapi ini saya mau saksikan, ya ini Tamar yang mana? Ini bukan Tamar yang mantunya Yehuda, tapi ini Tamar anaknya Daud, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenakanlah karakter, kenakanlah kasih, kenakanlah pengampunan, ya. Dan saya mau ini ke jubah berikutnya, Bapak dan Ibu, udah selesai mengenai jubah Yusuf, ya. Tapi saya berdoa kita mendapat dan mengenakan benar-benar Bapak dan Ibu, ya. Nah, di Lukas 1 ayat 17 ada roh dan kuasa Elia, ya. Ketika kita bicara jubah itu seringkali juga bicara mengenai pelayanan roh, ya. Kenapa? Karena Elisa ketika ditanya, aku minta 2 bagian rohmu, ya, kepada Elia. Terus dia dapat jubahnya, benar-benar, ya. Nah, jadi ada jubah apa Bapak dan Ibu, ya? Ini tambahan sedikit karena saya merasa ini perlu dan penting. Ya, kenapa gini Bapak dan Ibu, ya? Karena ternyata saya merasa hari-hari ini orang itu perlu figur Bapak, ya. Kalau orang itu sampai mengalami kasus bunuh diri, mental health, saya percaya seharusnya ini akan berkurang jauh kalau orang-orang yang berfungsi sebagai Bapak itu berperan di kehidupannya, ya. Saya pernah baca satu buku, ya, dan di buku itu dikatakan gini, ya. Ini ada satu sekolah, di satu sekolah itu dia lihat tuh banyak anak yang membuli anak-anak lainnya. Ada kekerasan. Lalu gimana? Lalu bapak-bapak itu berkumpul dan bapak-bapak itu bilang, kita sepakat, kita patroli. Ya, patroli apa? Pokoknya pas jam istirahat ada yang piket. Cuma keliling-keliling aja gitu Bapak Ibu. Dan langsung tingkat bully, perundungan menurun drastis. Ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, ini waktunya, ya. Ada ayatnya tuh Deborah bangkit sebagai bapak, ya, tapi saya percaya Deborah bangkit sebagai ibu, ya, tapi kita percaya bapak-bapak juga harus bangkit, ya. Ingetin kiri kanan terutama yang bapak-bapak, ayo bapak-bapak harus bangkit, ya. Ayo. Sampai Elisa itu berteriak kepada Elia, "Bapakku, bapakku." Dan Raja Yoas berteriak kepada Elisa, "Bapakku, bapakku." Ya. Nah, ini saya mau saksikan dengan 2 kesaksian Bapak Ibu. Boleh ya? Ya. Nah, jadi ketika saya juga kemarin saya sempat dapat jam ngajar gitu ya. Saya tuh nanya gitu ya dengan mahasiswi gitu ya. Bagaimana apa yang kalian alami ya? Ternyata ada satu mahasiswi STT nih ya dari Pak Samuel gitu ya. Itu cerita nih. Saya ini sulit berdamai dengan figur Bapak. Kenapa? Atau pertama-tama dicerita saya kehilangan ibu ya. Ibunya ternyata maaf kata meninggal dunia. Dan yang bunuh bapaknya juga, Bapak Ibu. Jadi bapaknya di mana? Bapaknya sedang di penjara, Bapak Ibu.
Jadi gini Bapak dan Ibu, ternyata ada loh di luar orang yang mengalami peristiwa itu. Ya, ya kita harus thanking Bapak dan Ibu, kita harus doakan ya. Tapi kita juga perlu jangkau, kita perlu buat mungkin seminar mental health lebih banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Dan ini ada keterangan yang menurut saya ini menarik Bapak dan Ibu ya. Saya itu kemarin datang ke SRK, terus tuh saya dengarkan kesaksiannya Sasa ya. Kan Sasa sama Bu Ripka kan baru sharing ya. Terus cerita lah ya bagaimana mereka tuh mengalami tahun-tahun yang tidak mudah. Kenapa? Karena tanda kutip ketika figur bapaknya itu diambil, ya dibawa pergi, dibawa pulang sama Tuhan. Ya. Nah Sasa tuh bilang gini ya, ini hari ini tanggal 11 Bapak Ibu, 3 hari lagi ada yang namanya tenda lawatan di Semarang. Ya, mungkin beberapa pergi ke Semarang, ada yang pergi ke Semarang, ya beberapa. Ya, tapi saya tuh maaf kata tergelitik gitu ya dengan Sasa tuh bilang gini ya, Sasa tuh bilang Tuhan itu bicara ini adalah namanya tenda kebahagiaan. Tahu nggak kenapa Bapak? Karena masa perkabungan sudah selesai. Dalam hati saya gini ya, dalam nama Yesus, ini masa perkabungannya berapa lama? Kalau dianggap dari Pak Agung pulang 2016 ini 8 tahun setengah. Bapak dan Ibu. Jadi bayangin satu kota, mungkin satu pelayanan, satu gereja yang berkabung sedemikian rupa. Kenapa? Karena belum ada yang bisa pakai jubah Bapak itu. Ya saya tidak bilang salah siapa-siapa. Saya tuh merenungkan ya. Kalau Pak Agung itu ngapain sih gitu? Pak Agung itu Bapak Ibu mungkin baru tahu ya. Tahu ya, Pak Agung itu ada dibikinin jalan sekarang di Semarang. Sekarang di Semarang itu ada jalan namanya Jalan Petrus Agung Purnomo gitu ya. Kayak saya renungkan ya, saya mungkin salah sih ya. Karena menurut saya itu istri saya itu lebih sering ketemu Pak Agung daripada saya. Cuma kalau saya interaksi saya atau ketemu saya dengan Pak Agung itu, saya tuh merasakan tuh beliau itu nggak terlalu nggak terlalu menghakimi gitu. Ya ada satu penerimaan yang unconditional. Saya pernah berapa kali juga lah ya sekali-kali makan gitu sama beliau gitu ya. Dan kalau saya dengar ya, ini saya pernah berapa kali lihat ke SRK gitu ya. Beliau itu paling ya kalau udah SRK ya orang datang didoakan gitu. Kadang-kadang pas siang atau paginya makan sama siapa gitu. Ya menurut saya gitu-gitu aja gitu ya, gitu-gitu aja tuh istilahnya sepertinya juga nggak ada yang terlalu spesial banget gitu. Tapi betapa orang itu bisa kehilangan. Saya tuh perhatikan Bapak dan Ibu ya. Ada orang ini, maaf ya, cuma saya nggak sebut namanya, cuma di penglihatan saya orang ini tuh meletakkan jubahnya. Ya, di penglihatan saya tuh cuma pakai pakaian dalam. Ya. Tapi pokoknya gini ya, ini mungkin cerita lain lah ya. Tapi saya mengerti ada beberapa orang tuh yang sangat kehilangan gitu ya dengan figur ayah. Ya, sampai profilnya itu masih pakai profil Pak Agung tuh sampai saya hitung ya kira-kira 4 tahun lebih. Tapi ya Sasa itu bahkan berkata tahun perkabungan selesai. Kapan minggunya? Sekarang. Amin Bapak dan Ibu. Ya boleh lambaikan tangan juga. Ini masa sukacita. Ya ini masa pesta. Amin Bapak dan Ibu. Pesta lawatan, pesta di mana kita berbahagia. Amin Bapak dan Ibu. Ya ini saya ambil satu gambar Bapak dan Ibu untuk mengingatkan kita. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini gambar fotonya Joyce Meyer, ya Ibu Joyce Meyer, ya. Ibu Joyce Meyer itu oleh bapaknya, ya, dia itu selama sekian belas tahun cerita bahwa bapaknya ini melecehkan, ya. Tapi beberapa tahun terakhir itu dia buka bahwa bapaknya itu benar-benar memperkosa dia, ya. Selama 4 tahun ratusan kali, 200 kali minimal, ya. Tapi di foto ini, Bapak Ibu lihat dia tuh gembira apa sedih? Gembira, kenapa? Bapaknya dibaptis. Di Instagram itu tahun 2020. Nah jadi poin saya gini Bapak dan Ibu, poin saya mungkin itu nggak sebentar, mungkin kalau ada yang masih diproses gitu ya. Mungkin berasa, saya udah terima jubah beauty on glory. Yang saya hadapi, saya nggak bisa bayar kontrakan. Saya dimarahin sama pemimpin saya, dipanggil lagi sama Bu Rita.
tegur lagi, saya nangis lagi gitu Bapak Ibu. Nah, tapi ada juga ya ketika kita mendengar kesaksian ini semoga kita dikuatkan bahwa apa? Ada yang mungkin mengalami hal yang lebih berat lagi Bapak dan Ibu. Dan saya lihat betapa beliau ini orang yang mengenakan jubah itu. Jubah apa? Jubah kasih, jubah pengampunan, jubah yang indah. Saya tuh kagum gitu, benar-benar saya tuh kagum hormat gitu loh. Karena benar-benar beliau itu mengampuni, ya, bahkan disuruh memberikan rumah lagi, ya. Dan izinkan saya tutup dengan satu ini, Bapak dan Ibu, ya. Ini ada satu penglihatan, ya terakhir, jubah, ya. Saya tuh dikasih lihat mengenai jubah, Bapak dan Ibu. Saya pernah dikasih lihat mengenai jubah. Waktu itu saya boleh ke halaman berikutnya, saya bacakan aja. Yeskiel 43 ayat 2. Sungguh kemuliaan, kabot, ya glory Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaan. Ya, saya percaya banget Bapak Ibu ada jubah-jubah yang ketika kita kenakan kita itu membawa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang sangat nyata sendiri. Dan saya itu memang waktu itu dikasih lihat ya. Salah satu yang pakai itu adalah Ibu Kathryn Kuhlman ya. Dan jubahnya di penglihatan itu agak-agak ada miripnya ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu pernah lihat nggak jubah itu di penglihatan ya. Ya mungkin ada yang pernah ya. Tapi ya Ibu pernah ya. Yang jelas Bu Kesia itu waktu nikah itu pakai jubah air terjun itu ya. Nah jadi air itu bicara mengenai pribadi Roh Kudus, Bapak dan Ibu, ya. Dan di penglihatan saya itu jubah air terjun itu memang seperti itu, tapi itu tuh air terjun, Bapak dan Ibu, ya. Dan yang menarik di penglihatan saya secara umum belum termasuk golongan Netflix, tapi di waktu itu saya mengerti, oh dapat penglihatan model Netflix itu seperti itu, ya. Saya tuh lihat orang-orang tuh kalau Bu Kathryn Kuhlman segitu ya, orang-orang tuh jadi kecil gini ya, cuma kakinya gitu ya, paling 3-4 cm dan minum dari air itu ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu ada jubah kemuliaan, glory, kabot yang bentuknya air terjun yang bisa membawa kita menyatu dengan hadirat Roh Kudus dan membawa turun pengurapan yang dari surga sampai ke bumi dan orang-orang bisa minum menikmati hadirat Roh Kudus dari jubah itu Bapak dan Ibu ya. Dan saya percaya ya, saya percaya ada banyak orang-orang yang haus di luar sana. Amin Bapak dan Ibu ya. Seperti apa? Seperti perempuan Samaria. Ketika dia minum sumur, dia membawa air itu ke seluruh kota. Ya, dan saya percaya tidak lama lagi ya, pasti waktunya tidak lama lagi Indonesia dimenangkan ya. Seluruh dunia dimenangkan, 8 miliar jiwa dimenangkan ya. Ada saya minta izin satu lagi ya. Ini penting menurut saya ya. Jubah kerendahan hati terakhir ya. Karena 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya engkau ditinggikan pada waktunya ya. Nah ini gini Bapak, ini menurut saya penting dan mungkin banyak orang belum pernah dengar ya. Rick Joyner itu dikasih satu seri. Rick Joyner itu seorang nabi di Amerika. Dia ini dikasih penglihatan yang berseri-seri gitu ya. Dia masuk hadirat Tuhan berulang kali. Terus dia turunkan jadi buku ya. Dan di buku itu dia terlihat ya, dilihat gini. Di masa kemuliaan ternyata ada yang berbahaya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika kemuliaan itu datang, orang itu sulit melihat musuh. Halo Bapak Ibu. Setelah kemuliaan itu datang, apalagi kalau kita mengenakan jubah kemuliaan itu, tanda kutip jadi sulit melihat musuh. Kenapa? Karena kemuliaan itu terang, sampai begitu terang itu kita nggak tahu ada musuh. Itu penglihatannya seperti itu. Ya. Jadi di satu sisi kita berdoa buat kemuliaan, Bapak. Tapi kalau kita nggak punya cukup kerendahan hati, kita akan tanda kutip bahasa saya ini dihajar oleh kemuliaan itu. Seperti apa? Seperti Ananias dan Safira. Ketika kabut Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, Ananias Safira mati, Bapak Ibu. Nah,
Jadi gimana Bapak Ibu? Ternyata Rick Joyner itu konsultasi dengan Tuhan. Rick Joyner bilang gini ya, gimana sih caranya supaya bisa melihat musuh? Nah, kamu pakai jubah ini. Jubah apa? Jubah kerendahan hati. Begitu lihat, itu Rick Joyner bilang, nggak mau. Kenapa? Karena jelek banget. Karena kelihatannya biasa banget. Ya. Tapi ketika jubah itu dikenakan, tiba-tiba dia bisa melihat jelas. Ini yang namanya musuh. Kebenaran diri sendiri, agamawi, kesombongan, penghakiman. Dan yang paling berbahaya, yang paling sulit dikenali ternyata adalah kesombongan, pride. Ternyata di masa kemuliaan ini kalau kita tidak pakai jubah ini, kita sulit mengenali pride, kesombongan. Orang-orang yang kena, Bapak dan Ibu, itu mereka merasa bahwa saya masih melakukan kehendak Tuhan, tapi sebenarnya mereka ini udah melepaskan jubahnya dan sebagainya. Ternyata yang paling sulit itu, ya. Dan saya benar-benar tutup dengan kesaksian terakhir. Nah, jadi ternyata ada orang yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rick Joyner. Kamu sering ketemu orang ini di pinggir jalan, orang ini adalah gembel, gelandangan, homeless. Ya. Terus dibandingkan dengan dua orang, ya ada satu orang nih penginjil, rajin bersaksi, anak pendeta, mungkin apa istilahnya, maaf ya, ketua ST, maaf ini bukan nyindir apa. Tapi Tuhan itu nanya, kamu tuh lebih senang yang mana? Kata Rick Joyner, ya pasti yang itu loh, yang rajin menginjil, yang bersaksi. Tapi Tuhan bilang, salah, saya lebih senang dengan si gembel ini. Padahal apa yang diperbuat si gembel ini? Si gembel ini gak berbuat apa-apa, gak banyak. Cuma dia itu gini ya, dia itu kalau ada makanan dia bagi. Dia udah bertobat, dia udah diselamatkan, dia agak tuli, dia beli traktat, bikin traktat, lalu bagi kepada orang-orang. Ya. Dia tuh pemarah, jadi dia tuh kalau lihat anjing gitu ya, mungkin apa udah marah, dia harus menahan. Tapi Tuhan bilang ternyata aku lebih berkenan dengan orang ini, si gembel ini. Bahkan dikasih tahu namanya Angelo. Kenapa? Karena kalau aku kasih segini, dia pakai semua dengan segenap hati. Sementara yang satu lagi dikasih banyak, dia hanya pakai sedikit. Walaupun dia mungkin udah merasa melakukan yang terbaik. Ya, singkat cerita dia pangkatnya tinggi banget di surga, ya. Sampai dia itu tumpang tangan ke Rick Joyner. Ya, menurut saya aneh juga gitu ya. Cuma ya karena itu pengalaman ya. Jadi kita tutup Bapak dan Ibu, izinkan saya tutup. Mari kita tutup dalam doa. Ikatan sumpahmu bawaku ke puncak destiny. Kira batas.